Kemudian tafsir surah At-Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, secara umum gambaran tentang ayat ini adalah kewajiban melakukan kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi tidak ada diskriminasi ya. Ayat ini mengindikasikan bahwasanya laki-laki dan perempuan dalam setiap lini kehidupan mempunyai peran yang sama, mempunyai posisi yang sama. Nah, menurut Quraisy Shihab, kata aulia di dalam ayat tersebut berarti kerjasama, bantuan, dan juga penguasaan. Sedangkan pengertian menyuruh mengerjakan yang ma'ruf mencakup segala segi kebaikan, termasuk memberi nasihat atau kritik kepada penguasa. Jadi kata aulia itu dalam konteks ini adalah saling bekerja sama dan juga memberikan bantuan dan juga mempunyai kekuasaan atau mempunyai otoritas. Kemudian menurut Ibnu Asyur, kata aulia berarti yang menghimpun orang-orang mukmin adalah keimanan yang mantap serta dapat mengaplikasikan sikap tolong-menolong yang diajarkan Islam. Tidak seorang pun yang bertaklid kepada yang lain atau mengikutinya tanpa kejelasan dalil. Jadi syarat ideal seorang aulia adalah orang-orang mukmin yang memang dia itu punya basic pengetahuan. Jadi tidak hanya taklid buta saja, tetapi dia mempunyai pengetahuan untuk itu. Nah, jadi ketika tolong menolong, mengaplikasikan tolong menolong, jadi dia tahu kenapa dia harus bersikap tolong menolong antar sesama mukmin, dan itu tidak dibatasi baik laki-laki ataupun perempuan, seperti itu. Nah, kemudian menurut Sayyid Qutb, untuk menjadi aulia dibutuhkan keberanian. Nah, tolong menolong, bantu membantu, biaya dan tanggung jawab serta rasa nasib dan sepenanggungan. Jadi, dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa makna aulia dalam ayat ini adalah seseorang yang mempunyai otoritas atau seorang penguasa, bisa dari kaum laki-laki maupun perempuan, jadi tidak ada pembatasan, tidak ada diskriminasi, dan keduanya harus saling bekerja sama, tolong menolong, dan keduanya berhak menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, seperti itu. Nah, kemudian perempuan itu idealnya mempunyai 3 kemandirian. Nah, kenapa wanita itu juga termasuk ideal untuk menjadi seorang pemimpin? Karena memang perempuan itu idealnya mempunyai 3 kemandirian, yaitu yang pertama kemandirian untuk berpolitik atau al-istiqlal asiyasah. Ini didasarkan pada surah An-Naml ayat 23 sampai 24, yaitu gambaran tentang Ratu Balqis, yaitu sosok perempuan dan juga penguasa karena beliau memiliki istana, seorang ratu, dan beliau ini mempunyai kerajaan yang superpower, atau wanita itu digambarkan pada ayat ini mempunyai power seperti yang juga dimiliki oleh laki-laki. Nah, kemudian kemandirian secara ekonomi atau yang dimaksud dengan al-istiqlal al-iqtisodi seperti yang ada di surah Al-Qasas ayat 23. Jadi ketika Nabi Musa mendapatkan pemandangan di Madian bahwasanya perempuan bisa loh mengelola peternakan. Jadi perempuan Corondene punya ketahanan pangan sendiri untuk menghidupi dirinya dan juga keluarganya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kemandirian dalam menentukan pilihan-pilihan pribadi atau al-istiqlal asyakhsi yang diyakini kebenarannya. Misalkan ketika istri Fir'aun disiksa karena mengimani ajaran yang dibawa Nabi Musa, dia berani untuk mengambil resiko untuk disiksa oleh suaminya sendiri untuk meyakini sebuah kebenaran, seperti itu. Dan ketika perempuan sudah mempunyai 3 kemandirian ini, maka tidak menutup kemungkinan bagi seorang perempuan untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, kemudian ini seringkali dibuat sebagai dalil jegalan ya, dalam tanda kutip,
bagi seorang wanita yang ingin mencalonkan diri menjadi seorang pemimpin, yaitu hadis yang datang dari Abu Bakroh yang Nabi bersabda lan yuflih qaumun walau amarohum imro'ah. Jadi pada saat itu pada waktu terjadinya perang Jamal, kemudian Abu Bakroh meriwayatkan hadis yang disabdakan oleh Rasulullah bahwasanya penduduk Persia telah mengangkat putri Kisra menjadi ratu. Maka Rasulullah bersabda tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan. Dan hadis ini ditakhrij oleh Imam Bukhari. Hadis ini mempunyai asbabul wurud. Jadi menurut Ibnu Hajar menjelaskan bahwa menurut tradisi yang berlaku di Persia pada waktu itu yang diangkat sebagai kepala negara itu adalah laki-laki, mutlak adalah laki-laki. Nah, tetapi yang terjadi pada tahun 9 Hijriah itu menyalahi tradisi tersebut. Yang diangkat sebagai kepala negara itu bukan laki-laki melainkan seorang perempuan, yakni yang bernama Buaran binti Syairaweh bin Kisra bin Barwais. Nah, dia diangkat sebagai Ratu Kisra di Persia setelah terjadi pembunuhan. Ketika itu ayah Buaran meninggal dunia, kemudian anak laki-lakinya juga terbunuh. Anak laki-lakinya ini tidak lain adalah saudara laki-laki Buaran. Kemudian tidak ada pilihan lain karena mau tidak mau dengan minimnya pengalaman yang dimiliki oleh Buaran pada saat itu, maka dia menjadi ratu Persia. Jadi ketika itu kerajaan Persia jatuh karena yaitu dipimpin oleh Buaran yang memang notabene tidak mempunyai pengalaman di dunia politik seperti itu. Nah, jadi ketika kita memahami sebuah hadis agar tidak menghasilkan pemahaman yang parsial, maka kita perlu berangkat dari asbabul wurud. Nah, tetapi menurut jumhurul ulama dalam memahami hadis tersebut, mereka memahami secara tekstual bahwasanya berdasarkan petunjuk hadis tersebut, pengangkatan perempuan menjadi seorang kepala negara atau hakim pengadilan dan berbagai jabatan yang setara dengannya itu dilarang atau tidak boleh mutlak seorang wanita itu menjadi seorang pemimpin. Mereka, para jumhur ulama, menyatakan bahwa perempuan menurut petunjuk syara hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga harta suaminya. Nah, kemudian menurut Quraisy Shihab berpandangan lain bahwasanya hadis tersebut tidak bersifat umum yang dapat dibuktikan dari redaksi hadis tersebut secara utuh yang membicarakan masalah penduduk Persia ketika itu, karena sudah kita lihat tadi bahwasanya asbabul wurud pada hadis itu yaitu menghukumi kejadian yang terjadi ketika Ratu Buaran menjadi seorang ratu. Jadi tidak bisa diaplikasikan kepada semua masyarakat dalam semua urusan. Jadi hadis tersebut tidak bisa digeneralisasikan. Nah, kemudian kesimpulannya perempuan mempunyai hak menjadi pemimpin baik dalam ranah domestik maupun dalam ranah publik. Kemudian An-Nisa ayat 34 berbicara dalam konteks urusan keluarga atau rumah tangga. Jadi tidak ada hubungannya dengan soal hak berpolitik seorang wanita. Nah, kemudian hadis yang ditakhrij oleh Imam Bukhari sahih tetapi tidak bisa dipahami secara parsial atau hadis tersebut tidak bisa digeneralisasikan. Kemudian dalam surah At-Taubah ayat 71, perempuan mempunyai hak kepemimpinan publik sama seperti laki-laki. Keduanya mempunyai porsi yang sama untuk menyuruh, yaitu mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, termasuk memberi masukan dan kritik terhadap penguasa. Jadi tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan.